Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina bagi yang putra dilihat bajunya sudah bersih semua atau belum? Sudah rapi semua? Sudah. Buku yang ada di atas meja hanya buku kimia, tidak ada buku yang lain. Kalau ada buku yang lain silakan dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing dulu. Ibu absen dulu ya. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Masuk semua. Sip. Alhamdulillah sehat semua, jadi bisa ikut pelajaran kimia hari ini. Semua ya? Sesuai dengan perjanjian awal kita di awal tahun ajaran dulu, boleh ribut pada waktu pelajaran kimia berlangsung hanya membahas tentang kimia. Kalau ributnya tentang hal yang lain, silahkan tutup pintu dari luar kelas ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang satu persamaan teknik kimia, dua reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ketika kemarin kita mengikuti persami, pada waktu malam hari kita dikumpulkan di lapangan sekolah untuk menyalakan api unggun. Ketika kita berdiri di pinggir-pinggirnya api unggun, terasa seperti apa? Hangat ya? Ya. Berarti hangatnya itu dari mana kira-kira? Angkat tangan yang bisa. Ya betul. Dari panas atau kalor yang dikeluarkan oleh api unggun. Berarti reaksi endoterm atau eksoterm itu Irfan kira-kira? Eksoterm karena sistem mengeluarkan panas atau kalor. Betul. Tadi pada waktu kita sebelum berangkat ke sekolah, kita kan cuci baju dulu, kemudian menjemur baju yang sudah dicuci tadi. Pada waktu pulang sekolah nanti, ternyata bajunya kira-kira masih tetap basah atau seperti apa? Keringnya itu karena apa? Iya, menyerap panas sinar matahari. Kalau menyerap, berarti menyerap ada kata menyerap termasuk reaksi endoterm. Sekarang saya ingatkan lagi. Dini, kalau reaksi eksoterm perubahan entalpi atau data hanya kemarin bernilai positif atau negatif? Negatif gitu. Kalau kebalikan yang di Gauss, kalau reaksinya endoterm data hanya positif ya. Ingat kita harus selalu bersemangat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Ini Ibu ada sebuah video terkait pemanfaatan termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tampilkan dulu videonya. Silakan diamati. Sudah mulai belum ya?
bidang kesehatan. Di sini ada yang suka sepak bola atau tidak? Suka ya. Ketika kita melihat atau menonton pertandingan sepak bola, tiba-tiba ada salah satu pemain yang terjatuh di lapangan. Dengan seketika petugas kesehatan itu akan berlari untuk mengkompres, misalnya kakinya yang kena, dikompres pakai yang tadi sudah dilihat, kompres portable. Setelah dikompres itu, tujuannya supaya apa? Tidak terbirit atau tidak terjadi kram. Kompres portable yang tadi sudah kita amati itu salah satu contoh penerapan termokimia dalam bidang kesehatan. Kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini yang pertama menentukan data variasi berdasarkan hukum Hess, data perubahan entalpi pembentukan standar, dan data energi ikatan. Yang kedua, membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah melakukan diskusi dalam kegiatan pembelajaran melalui model problem based learning dengan pendekatan STEA, peserta didik dapat yang pertama nanti kita harus dapat menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan hukum Hess dengan benar. Yang ketiga, dapat menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess dengan benar. Yang keempat, dapat menganalisis perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar dengan benar. Yang terakhir, dapat mendiskusikan cara menentukan data variasi berdasarkan hukum Hess. Sebentar. Teknik penilaian kita pada hari ini, nanti Ibu arahkan kalian berkumpul dalam kelompoknya masing-masing. Nanti dalam kelompok akan Ibu adakan diskusi. Ada sebuah permasalahan, didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti Ibu keliling ke tiap-tiap kelompok untuk menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Di akhir nanti setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain wajib menanggapi atau boleh memberikan pertanyaan apabila masih ada yang belum dimengerti. Penampil presentasi terbaik nanti akan mendapatkan reward dari Ibu. Paham semua? Paham. Oke. Sebelum pembelajaran ini, sebelum dimulai diskusi kelompoknya, Ibu akan menampilkan sebuah nanti yang akan didiskusikan. Pada tahun 1848, seorang ilmuwan bernama John Lewis mengungkapkan suatu hukum yang berdiri dari konsep termokimia, di mana hukum tersebut dikenal dengan istilah hukum Hess. Hukum tersebut ditemukan oleh beliau dengan saran faktor yang melakukannya, di mana beliau menemukan bahwa tidak semua reaksi kimia berlangsung hanya dalam satu tahap. Contohnya, reaksi pembakaran kolera menjadi kolera dioksida atau reaksi pembakaran karbon menjadi karbon dioksida yang ternyata dapat berlangsung dalam 2 tahap. Dari permasalahan yang tadi sudah dilihat, nanti silakan permasalahan yang kalian temukan itu dituliskan di dalam LKPD yang nanti Ibu bagikan. Ya, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar berdasarkan tadi video yang sudah ditayangkan, sudah kalian amati. Tuliskan apa permasalahan yang kalian temukan. Ya, terus misalnya kalau sudah baca LKPD dan bahan ajar kok punya temuan permasalahan lagi, boleh dituliskan juga nanti di dalam LKPD-nya. Ada yang ditanyakan? Paham? Siap kelompok. Nanti LKPD dan bahan ajar yang Ibu bagikan silakan dibaca dulu. Nanti setelah Ibu beri pengarahan untuk bergabung dalam kelompoknya baru bergabung ya. Sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Recording in progress. Ini dibagikan LKPD-nya.
Sudah dapat semua? Seri belum? Dia juga belum. Siapa lagi yang belum dapat? Oh, bahan ajarnya. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah ya. Sekarang dibaca dulu LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalau ada sesuatu yang kalian temukan dari yang dibaca tadi, silakan ditulis di dalamnya LKPD. Ada kotakan itu untuk tulis apa yang perlu ditanyakan. Permasalahan apa yang ditemukan setelah membaca LKPD dan bahan ajar. Di bawahnya ada. Dibaca dulu, Ibu beri waktu 5 menit untuk baca LKPD dan bahan ajarnya. Ayo dibaca dulu. Nanti kalau menemukan apa, langsung dituliskan di LKPD-nya, ada bagian tersendiri. Sudah dituliskan? Minimal satu peserta didik memiliki 2 yang ditanyakan, 2 pertanyaan yang ditemukan dari bahan ajar dan LKPD yang sudah dibaca. Dituliskan di situ di LKPD ada bagiannya. Ya, ini ada yang ditanyakan. Kenapa? Oh tidak. Kalau permasalahan yang ditemukan lebih dari 2 boleh, tapi minimal 1 siswa atau 1 peserta didik dapat 2 pertanyaan ya. Sudah? Sekarang Ibu minta, ini sudah ada 5 menit. Ibu minta berkumpul dalam kelompoknya masing-masing di kelompok yang pertemuan sebelumnya sudah kita bentuk. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung semua ini, sudah betul. Ketua kelompoknya siapa ini? Ketua kelompoknya siapa? Oh, Firdaus. Yang ini ketua kelompoknya Fatia. Ini oh Dini Dwi. Ya ini oh Irfan ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Sekarang silahkan mengisi LKPD yang tadi sudah diterima bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu keliling ke masing-masing kelompok untuk menilai keaktifannya ketika diskusi. Setiap peserta didik di dalam kelompok itu harus punya peran masing-masing. Tidak ada yang sampai tidak melakukan apapun. Semuanya punya tugas masing-masing. Namanya saja diskusi. Diskusi kelompok berarti semuanya punya peran masing-masing. Silahkan diisi LKPD-nya secara berkelompok. Terus sambil keliling ini saya nilai loh ya. Ini keaktifannya saya nilai. Boleh dibimbing sama ketua kelompoknya.
Ayo diskusi, boleh ribut tapi membicarakan tentang kimia, tidak boleh yang lain. Silakan membuka sumber atau buku referensi lain. Itu saya lihat tadi, Ibu lihat di mejanya sudah ada buku paket kimia. Boleh dibuka-buka selain dari bahan ajar yang tadi sudah Ibu Fatika. Boleh buka buku kimia atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Nanti kalau nggak bisa, silakan mencari di buku ini. Misalnya ada materinya ya. Kalau tidak tahu, bisa kami kembali langsung ya. Bagi tugas satu itu ada berapa? Permasalahan tadi yang didapatkan berapa Nadia setelah baca tadi? Oh masih satu. Sambil jalanan, oh ya menemukan apa permasalahannya ditulis. Nanti waktu diskusi kita bahas bersama. Ya, tulis dulu. Pokoknya semua yang lainnya juga nanti kalau misalnya menemukan permasalahan, nanti kalau temannya maju untuk diskusi boleh ditanyakan ya. Harus aktif semua karena ada nilainya. Gitu. Recording stopped. Apa yang ditanyakan kelompoknya Irfan? Tadi permasalahannya ada berapa? Oh masih dapat satu. Oh dapat dua. Ya ini nanti kalau maju boleh ditanyakan ya. Ayo, oh masih cari referensi ya. Senang berarti hari ini semuanya semangat. Ayo kita jargon dulu biar nggak ngantuk. Ini seperti suasananya di luar mendung mendukung untuk males-malesan ini. Happy ya Pepe ya. Ya.
Irfan di situ kan. Yang mana itu? Kamu kerjakan sudah pembagian tugas. Sudah. Oh ya. Yang mana yang ditanyakan? Recording in progress. Kan tadi sudah jargon ya, mereka sudah semangat. Ayo, semua anggota dalam kelompok harus berperan, harus aktif supaya diskusinya bisa berjalan. Nanti semuanya wajib untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Ya? Ya. Oh ya, silakan. Kenapa, Wan? Gimana kelompoknya Daus? Soalnya yang mana ini Daus? Maksudnya yang dicari video kali ini kelompoknya Dini. Nanti ini ada keaktifannya loh ya. Ayo, jargon dulu. Ini sepertinya ada yang sedikit lemes. Ibu pimpin dulu ya, biar semuanya semangat lagi untuk berdiskusi. Siap? Ya. Kimia? Bisa. Ya, wes, ayo silakan dilanjutkan diskusinya. Nah, ini sudah mulai sangat bersemangat kelompoknya Firdaus. Kalau belajarnya semangat seperti ini, ibu juga senang melihatnya. Ini. Ini kalau perlu ibu pimpin jargon terus, soalnya setiap kali ibu pimpin jargon langsung bersemangat. Ini kelompok yang Firdaus sangat semangat sekali kalau diskusi. Ayo kelompok yang lain. Nah, seperti ini kan enak, agak sangat interaktif sekali.
Oh iya iya. Tapi diajak lo Alvan, walaupun laki-laki sendiri, ya kan ya. Ini dulu kan, sama-sama kan tapi harus tahu yang mau duduk sebelah sini yang mau duduk sama kamu tapi harus di sini nilainya kan tapi bilangnya akan debat nah ini mah kalau bukan tujuh kurang makan nah ini kadang-kadang misalnya jawabannya ya Indo ya berarti saudaranya yang dijawab kalau jawabannya ya kalinya yang menjawab jadi dia harus nggak harus kalau misalnya nanti ada yang apa itu bisa boleh buka-buka sumber yang lain buku paket itu atau mana aja yang nanti juga edukasi itu bisa selanjutnya ini koran sama dengan gimana? Ini kesini sama dengan ini sama ini sama dengan disalin kita
satu ke sekolah misalnya. Ini kan arah panahnya kan di sini. Berarti ya oke jangan. Ini dihitung. Ini gimana? Ini sama dengan ini tambah. Kalau ini enggak, ini kurang. Dimasukkan angkanya. Ini tadi ini mau dibalik ya. Ini jadi ini berarti min 187,8. Kan soalnya dibalik. Ini kan plus. Ini kan akan balik berarti arahnya kan dari sini ke sini. Tapi kan kalau ini plus kan dari H2. Jadi ini yang diatur di bawahnya. Entak plus seperti ini kan bukan. Tadi salah. Bukan apa lagi saja. Masih jauh. Pensi dulu. Ini bensin. Kan berarti panah kan dari reaktan jadi produk kan. Karena sih gini berarti ini reaktannya, ini produknya. Nah kan di soal kan ini sebelah luas kirinya kan ini. Ini reaktannya. Ini reaktannya, ini produknya. Kan seperti itu ya. Kan panah kan ada artinya itu. Menjadi kan seperti itu. Ibaratnya kalau kamu dipelajari menjadi. Ini dalam ini kan ini reaktannya, ini produknya. Reaksinya. Yang lainnya gimana? Paham Pak, Iqbal, Sintan, Gini. Bagaimana Firdaus? H2O ini ya berarti ya? Tapi ini kan persamaan termokimia di pelajaran sebelumnya itu Firdaus. Setiap kali misalkan persamaan termokimia pertama koefisiennya sudah setara semua. Dicek dulu kalau sudah setara, terus fase-fasenya ditulis, misalnya H2O ini sudah betul cair kan, ini H2-nya, gasnya mana, maksudnya harus lengkap-lengkapnya, ada fasenya, ada bertahannya, terus koefisiennya harus seimbang antara fasenya. Saya cek dulu ya. H2O2 ini berarti namanya diagram tingkat energi kan ya, yang tadi sama sudah menemukan seperti itu sudah. Berarti ini jadi ini datahannya berapa ini Firdaus? Ini yang mana? Ini min, oh ya. Terus H2O2 ini jadi ini H2O2 jadi H2 ini setengah O2 di sini. Ini bisa setengah Firdaus. Ini sama. Itu asalnya kan ini. Terus H2 tambah ini jadi apa? Oh jadi H2O. H2O tambah O ini nanti. Oh di bawah ini ya?
Pasti nggak tambah sih nih. Padahal itu bisa lagi. Soalnya di situ ya ada ubahnya ya. Satu senti. Nggak bisa nih. Ditambah setengah dua kan?
Berarti kan utang 394 dibayar 288. Keliru itu. Sebesar minnya nggak usah ditulis, soalnya kan melepaskan itu dari minnya dan min 394.000 Juga nggak usah pakai. nggak usah. Itu apa melepaskan juga min itu maksudnya melepaskan ya dalam kurung reaksi supaya materi kita sebelumnya itu cek lebih mantap gitu loh, ditambahi reaksi ini jadi sekarang pesan antar bukunya kita pelajari itu pertama adalah ini jadi ini sampai kayak kemarin boleh buka lagi catatannya yang kemarin gitu lebih enak memang ya satu yang belakang oh iya ya betul. Yes. Bagi-bagi tugas loh ya, setiap anggota punya perannya masing-masing.
Oh mau dihapus boleh. Ya. Pakai pensil aja kan harusnya. Atau pakai sini dulu nanti tinggal ganti. Ada warna kosong. Enak juga. Terus bisa kan? Terus dibaca terus lanjutannya. Pembentukan gabungan baju dua dihasilkan baju ibu. Bawah. Lepaskan. Gitu toh, terus di anu di sini. Jawabannya kayak sama sih kayak gini. Ya. Ya aku tinggal ganti. Cuma ini kan 2, ini 3. Ya kan 3 jadi 3. Oh, sama berarti Bu. Heeh.
Ini satu ah? Empat. Betul. Betul. Rokok ini dapat dari mana? Iya. Yang lainnya ngerti nggak? Satu kelompoknya. Ngerti Bu, ngerti. Terus dia kan tinggal mengangkatkan ini. C ini. Jadi plus sini. Belum. Sudah siap semua? Bisa mulai presentasi? Sudah siap apa belum? Kalau kalian gimana? Sudah mau selesai? Ketemu ini, ada itu. Masa ini ya Allah, saya bilang apa? Ini kan nanti ini jadi ini dia kan ini Bu, kesamaan nomor 1.
Ini tak ambil kan tuliskan persamaan reaksi kan hanya nulis no tak suruh kerjakan baru ini hubungannya dari sama satu sama masuk ketemu tapi nggak harus bohong kan ada soalnya bisa dari mana nih Daus? Jam 8 iya betul. Ini tinggal dituliskan ada berapa reaksi nih Daus? Berapa reaksi? 3 ditulis di sini reaksinya. Nggak perlu dibacakan dulu sih, penting nulis reaksinya di sini. Kok baru di sini dibaca soalnya tuliskan hubungan data H1 data H2 data H3 data H1 sama dengan di opor hari ini Itu yang masalah di LKPD itu mudah walaupun kelihatan kolomnya ini selebar ini tapi jawabannya nggak sebanyak yang kalian pikirkan. Iya, benar. Hubungannya itu data H1 sama dengan data H2 ditulis di kolomnya yang nomor 3B itu loh, data H1 sama dengan itu kan buat bekalnya untuk nulis belakangnya, untuk jawab belakang. Ayo diskusinya 10 menit lagi.
lagi keaktifannya waktu diskusi. Ya. Ini kau jual ini jadi ini tulis dengan data yang terus yang kedua ini jadi ini tapi semua tulis Mungkin data hasilnya kurang lebih dua. ini semua ditulis semua ini nggak usah dihapus ini jadi duanya harus kan bicara-cara itu disederhanakan duanya harus kayak kita sempurna kesimpulannya ya nah ini lebih mudah kan berdasarkan tuliskan hubungan antara data H1 H2 dan H3 aman data H1 sama dengan gimana nyarinya data H2 sama H3 diapakan ini sama dengan panahnya dilihat Gak usah data H1 sama dengan data H2 loh sampai ini tambah data Ada yang sudah selesai diskusinya? Ya. ditambah tak terus ini data H berapa data H2 ya apa sih data H2 data H1 data H3 ini terus Ya, ayo silakan ada yang mau maju. Oh iya, kelompoknya Ivan silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ivan. Ditantang dulu tempatnya untuk presentasi. Yang lainnya, kelompok yang lain wajib memperhatikan, menanggapi. Kalau ada yang ditanyakan nanti angkat tangan. Ayo kelompoknya maju ke sini dulu. Tolong. Ya, jadi moderatornya siapa? Iqbal atau Intan atau Dini Cahya? Kan Iqbal kan materinya. Mau enak. Ini Jordan. Ayo, siapa dulu? Oh, spidolnya ya ini sudah disiapkan. Yang lainnya tolong diperhatikan.
Mandi, lo buka dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari LKPT. Kedengeran nggak, Sani Ivan? Ya. Keras ya? Ya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari LKPT yang telah diberikan tadi. Sama dari satu. Sebentar dulu. Tadi menemukan permasalahan apa Ivan dari video yang ibu tayangkan? Dapat berapa permasalahan? Oh Ivan, tadi kayak enak badan ya? Oh jadi suaranya tidak terlalu keras. Ya wis nanti baiknya habis ya. Gimana Pak? Permasalahan apa tadi yang didapatkan? Itu tanya ibu tadi kan pertama ibu bilang dari video yang diamati permasalahannya apa ditulis kan? Ibu tadi dapat permasalahannya apa saja Pak? Sama dengan Masih belum paham tentang bukan pengurangan lagi sama pembakarannya. Oh, Irfan tanya masih belum paham Bu bagaimana cara menentukan tahap suatu reaksi yang didapatkan dari entalpi pembentukan standar dan dari hukum Hess. Maksudnya seperti apa ya? Kok ada panah-panahnya arah-arahnya seperti itu? Oh iya, ada permasalahan yang lain? Tentang diagram Oh, tentang diagram energi tadi masih sedikit kesulitan ya. Ya nanti yang lainnya kalau ada saran atau tanggapan terkait presentasi kelompoknya Ivan, ya jangan lupa disampaikan. Silakan Farhan. Saya akan membacakan Satu dulu. Itu untuk menjawab apa Irfan? reaksi membuktikan. Oh, membuktikan. Reaksi pembuktian berdasarkan entalpi pembentukan. Ya. Yang lainnya sama diamati. Untuk mempersingkat waktu ya, ini soalnya yang baris pertama tidak ada masalah. Hidrogen perosida menjadi H2 plus O2. Terus Ira Lintang meneruskan diagram tingkat energinya Ira Lintang. Di sebelah sini Ira Lintang. Nomor 1 hanya 2 ya pertanyaannya. Ya, ada 2. Sambil nunggu Irfan terus di papan tulis kelompoknya Firdaus permasalahan tadi yang didapatkan apa Firdaus? Dari tayangan video yang awal tadi. Yang keras Firdaus biar kelompok yang lain juga dengar. Oh, belum paham tentang penentuan perubahan entalpi. Yang kedua? Oh, cara membuat siklus Hess-nya. Sama juga dengan anggota yang lain. Tadi sudah sempat didiskusikan. Fatmia, permasalahan apa yang didapatkan kelompok yang Fatmia tadi?
Oh, masih belum bisa menentukan gambar siklusnya, siklus S-nya. Ya, berarti hampir sama dengan kelompok yang lain. Kalau kelompoknya Dini, apa pesertanya? Bagaimana cara menentukan diagram dari Oh, cara menentukan diagram tingkat energinya. Oh ya, ini. Ayo Fran, dilihat itu apa itu infrarojo yang A itu. Sudah lengkap atau ada yang belum? Irfan tuh nulis apa sih? Yang di bawah tulis? Menuliskan apa? Irfan yang di bawah itu nulis namanya apa? Persamaan apa namanya? Termokimia. Irfan, sekarang saya tanya, kalau menuliskan persamaan termokimia, ada produk, ada reaktan, betul. Ada entalpinya juga. Yang kurang apa, Van? Yang kurang apa? Ya, itu apanya? Gas itu apanya? Kadar. Fasenya belum dituliskan, dilengkapi dulu. Titik itu apa? Intan? H2O2 dalam kurung titik itu apa? harus taruh L. Oh, fasenya. Lalu kan ditulis titik. Iya. Jawabannya Irfan gimana, Van? Itu kok bisa ketemu sambil ditulis? Ini kan itu Iya. ini hanya dua, jadi itu dari dua setengah berdua karena ada duanya dikasih setengah. Ini jadi ini H2 diberikan jadi H2 dan ini H2 setengah 2 diberikan menjadi H2O dan ditambahkan cara yang sebenarnya 2 sama 1 sebenarnya kalau normalnya ini ada setengah ini jadi setengah juga ini 2 Ya. jadi 2 setengah 2. Ya, itu dilengkapi dulu fasenya, betul ya. Irfan, ada tambahan atau ada tambahan dari kelompok lain? Sama semua, sudah betul? Sama. Terus dilihat sekarang diagram tingkat energinya Intan. H2O2 bagaimana ini? H2O2 setengahnya ini mana? Nah. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Paham semua? Tidak ada pertanyaan yang lain? Sama semua? Lanjut saja ya. Kalau yang nomor 2 ada yang mau masih ke papan tulis? Oh ya, kelompoknya sudah. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Irfan. Fungsinya menjadi kelompoknya di bawah Irfan ke kelompoknya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan diam aja loh ya. Tanya. Oh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 atau kelompok 4 yang kami ingatkan. Dan nomor 2
diaktifkan CO2. Kedua, reaksi tersebut merupakan reaksi eksternalin. Berdasarkan reaksi tersebut pembentukan satu CO2 dari unsur-unsurnya melepaskan energi kurang pembentukan satu molekul CO2 dari hasil pembakaran gas melepaskan energi sebesar negatif 280. Ya. Yang pertama melepas atau menerima? Melepas. Hasilnya melepas juga? Ya. Betul ya. Yang reaksi kedua nih Daus? Melepasnya juga berapa? Negatif 280. Ya, betul. Betul ya? Yang selanjutnya nih Daus? Oh, harus jangan tulis. Oh iya. Ini nak di bawah sini cukup nggak? Cukup? Oh ya, Dini Dwi, ada apa Dini? Itu gimana caranya kok bisa ketemu win 111? Oh ya, pertanyaannya pintar, bagus sekali. Dari mana kita harus? Kok bisa ketemu 111? Saya ini yang 394 dikurangi Itu ada enggak? Tulisannya ada nggak 1, 2, 3-nya Firdaus di soal? Oh tidak ada. Berarti ini namanya apa? Diagram tingkat energi kan? Atau diagram bagan reaksi dan entalpinya. Pertanyaannya gini Dwi tadi, kok tiba-tiba muncul min 111? Padahal kan di soal cuma ada min 394 ya gini, dan min 283 ya gini. Ya, oh ya. Jawabannya Firdaus. Oh, delta H yang min 394 dikurangi min 283 ketemu min 111. Ini sudah terjawab? Oh iya, betul ya. Jadi terus dulu untuk kelompoknya tahu.
juga harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, jika suatu reaksi dikali atau dibagi dengan suatu bilangan maka Entalpi reaksi tersebut juga harus dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. ya. Ada kesimpulan yang lain? Oh ya, Firdaus. Penentuan entalpi berdasarkan hukum Hess ditentukan oleh keadaan awal dan akhir reaksi bukan dari jalannya reaksi. Ya, pintar. Diulangi sekali lagi Firdaus. Sepertinya yang belakang belum dengar. Penentuan entalpi berdasarkan hukum Hess ditentukan oleh keadaan awal dan akhir reaksi bukan dari jalannya reaksi. Ya, betul. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Bu, Oh, ya, Iva dulu. Kebalikan dari suatu reaksi mengakibatkan perubahan tanda entalpi. Artinya, jika suatu reaksi berjalan secara eksoterm, maka kebalikan reaksi tersebut adalah endoterm dengan tanda entalpi yang saling berlawanan. Ya, betul. Sepertinya tadi kelompoknya Fatria. Ya, apa Fatria? Dari hukum Hess kita dapat mengkombinasikan beberapa reaksi yang diketahui entalpinya untuk menemukan delta H reaksi yang dicari. Iya, betul. Dan ada lagi? Ada lagi? Tidak ada ya. Berarti ada 4 kesimpulan. Yang pertama tadi, penentuan entalpi berdasarkan hukum Hess, berdasarkan keadaan awal dan keadaan akhir, bukan dari jalannya reaksi. Yang kedua, katanya gini tadi, jika suatu reaksi dikali atau dibagi dengan suatu bilangan, maka entalpinya juga harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Terus yang ketiga, kebalikan dari suatu reaksi yang kelompoknya Iba tadi, apa Pak? Diulang sekali lagi. Kebalikan dari suatu reaksi mengakibatkan perubahan tanda entalpi. Artinya, jika suatu reaksi berjalan secara eksoterm, maka kebalikan reaksi tersebut adalah endoterm. Endoterm Itu juga sebaliknya. dengan tanda entalpi yang saling berlawanan. Berlawanan. Yang terakhir tadi, dari hukum Hess kita dapat mengkombinasikan beberapa reaksi. Yang diketahui entalpinya untuk menemukan delta H reaksi yang dicari. Iya, pintar sekali. Berdasarkan diskusi kelompok dan tadi presentasi, kelompok terbaik yang mendapatkan poin paling tinggi, nanti kelompok yang lain di pertemuan selanjutnya juga harus bisa ya. Hari ini yang paling aktif diskusi, yang paling bagus tadi presentasinya, yaitu kelompoknya Firdaus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Firdaus. bos. Loh, apa-apa Firdaus. Nanti dibagi sama teman-teman yang lain ya. Yang lain, pertemuan selanjutnya yang lainnya harus juga ya. Nanti ya, yang kelompok Firdaus harus ditingkatkan lagi. Ya, terima kasih semua. Ada yang sih perlu ditanyakan atau tidak? Ini ibu ada. Minta tolong, Pak. Harga delta H untuk reaksi S ditambah O2 menghasilkan SO2 adalah berapa? Pertama-tama tentukan keadaan awal dan keadaan akhirnya. Sebelumnya, keadaan awal dijadikan dengan tidak ada anak-anak panah yang mengikuti. Jadi 2S plus 2 itu adalah keadaan awalnya. Kemudian keadaan akhirnya yang paling bawah yaitu 2SO2. Dan dari keadaan awal ke keadaan akhir dapat ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara langsung, yaitu satu tahap dengan melepaskan 790 kJ. Cara yang kedua dengan melalui 2 tahap. Yang pertama dengan melepaskan A kJ, kemudian tahap yang kedua dengan melepaskan 196 kJ. Sehingga dapat ditentukan rumus pada delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah dengan
akhir. Seperti tadi kesimpulan, salah satu kesimpulan bahwa penentuan data reaksi berdasarkan hukum Hess itu hanya berdasarkan keadaan awal dan keadaan akhir saja, bukan dari jalannya reaksi. Cukup paham? Paham semua? Tidak ada pertanyaan? Ya. Ibu beri tugas nanti di rumah soal-soal dari mas soal di bahan ajar silakan dikerjakan di rumah. Terus pada pertemuan selanjutnya itu nanti saya minta untuk dikumpulkan, ya. Jangan lupa untuk mempelajari materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu